Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Anita, hari ini sesuai dengan jadwal ya, kita mengadakan pendampingan individu 1 di sekolah yang Ibu Anita pimpin ya, di SD Negeri 16 Lima Kota Timur. Nah, di pendampingan individu 1 ini kita itu topiknya tentang refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah itu. Nah kemudian yang mana fokus pendampingan kita hari ini di individu 1 ini adalah yang pertama itu tentang diskusi tentang belajar daring. Bu Anita kan sudah mengikuti program guru penggerak ini selama hampir 1 bulan lebih ya. Sudah mempelajari hampir 3 modul 1.1, 1.2 dan sekarang sudah menjalan 1.3. Nah, kemudian yang kedua kita refleksi penerapan perubahan kelas yang sudah Ibu Anita alami itu sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara nantinya. Dan yang ketiga kita diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Nah, yang mana portofolio ini merupakan suatu dokumen yang kumpulan aktivitas Bu Anita mulai dari diri, tugas-tugasnya, kemudian sampai aksi nyata itu dihimpun jadi satu, didokumentasikan dalam suatu kerangka portofolio Bu Anita. Dan yang keempat kita diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri Bu Anita dalam kompetensi sebagai guru penggerak. Nah, inilah yang menjadi fokus pendampingan individu 1 kita kali ini. Kita mulai saja. Selama hampir 1 bulan ini Bu Anita kan sudah kolaborasi dengan fasilitator, kita kolaborasi dengan pengajar praktik dan dengan CGP lainnya membahas modul 1.1 sampai 1.3 hari ini. Nah, mungkin Bu Anita sudah banyak ya mempelajari hal-hal baru, kemudian tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi dan misi guru penggerak yang sedang berjalan sampai hari ini. Nah, kemudian selama 1 bulan lebih ini Bu Anita menjalani program guru penggerak, itu capaian apa yang sudah Ibu Anita dapatkan ketika menjalani program ini Bu Anita? Yang kami pelajari ya Bu, modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu sudah diaplikasikan Bu. Yang intinya yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu tentang anak yang mengajar yang berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai guru hanya bertugas sebagai menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi itu sudah saya lakukan, sudah saya laksanakan, dan itu sangat bagus, sangat anak-anak jadi termotivasi, anak-anak jadi lebih aktif, gitu. Anak-anak jadi lebih menarik, pelajarannya jadi menarik. Yang biasanya anak hanya menerima dan duduk secara rapi dalam belajar. Sekarang anak-anak student center ya. Sekarang teacher center terpusat pada guru aja. Teacher center. Sekarang student center. Jadi sekarang anak-anak itu menerimanya dengan sangat antusias kok. Anak itu sangat antusias, anak itu sangat aktif. Jadi anak itu pembelajaran di kelas itu jadi menyenangkan. Jadi semoga ini bisa dilakukan untuk seterusnya dan bisa juga nanti dipraktikkan juga oleh guru lain seperti kelas ini. Nah, Bu Anita, ketika Bu Anita mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di sana disebutkan bahwa tugas guru adalah menuntun sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian anak itu sudah adalah pribadi yang unik dengan kodratnya masing-masing. Kemudian juga disebutkan bahwa tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu kan Bu Anita? Nah, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman ini, itu apa yang sudah Ibu Anita lakukan di sekolah ini? Sesuai dengan anak zaman sekarang, Bu, anak zaman sekarang namanya anak milenial, zamannya sekarang zaman milenial, serta teknologi. Jadi anak sehari-hari sekarang sudah bergaul dengan teknologi, anak-anak sudah main gadget di rumah, di rumah. Jadi kita juga menyesuaikan pembelajaran di sekolah dengan itu. Contoh kami di sekolah, saya juga sedang praktekannya yaitu
di download pelajaran menarik di HP, kemudian karena di sini kendala sinyal ya Bu, Berarti di sini sinyalnya agak susah ya, susah. Jadi di download dulu di rumah sebenarnya bagus Bu. Dan baru ditayangkan di sekolah. Di rumah ada Kak Tower, jadi di sini memang susah sih lah. Jadi itu caranya. Jadi anak-anak itu yang membuatnya menarik. Kemudian selain itu anak-anak juga dibawa ke alam, anak-anak juga dibawa ke luar. Jadi anak-anak itu menarik begini, tidak hanya belajar dalam kelas saja. Jadi anak-anak juga dibawa belajar di halaman, seperti pembelajaran cara perkembangan membiarkan makhluk hidup. Nah, contohnya tumbuhan, anak bisa melihat langsung Bu, ini bagaimana cara pembiakannya, seperti mangga, ada pohon-pohon yang ada di sekeliling ini, banyak pohon, ya banyak tanaman di sini. Kita tanyakan satu-satu, jadi anak itu kontekstual jadinya, gitu. Belajarnya kontekstual, yang nyatanya, itu yang menarik bagi dia. Jadi kalau dalam kelas dia mengantuk gitu, kalau hanya menerima dari kita saja tanpa dia itu berbuat atau berkegiatan gitu. Jadi anak itu jadi aktif. Baik Bu Anita. Nah, saya lihat di sekolah ini alamnya itu sangat mendukung sekali ya dengan kegiatan pembelajarannya nyaman, tenang, kemudian terhindar dari keramaian. Itu memang alam di sini di sekolah Bu Anita ini sangat mendukung untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, itu sebagai salah satu aset ya Bu Anita, aset yang sangat baik sekali bagi proses pembelajaran nanti di sekolah ini. Bu Anita. Nah, kemudian dari cerita Bu Anita tadi, memang saya dengar sudah banyak ya Bu Anita menerima capaian-capaian ketika mempelajari modul buku titik 1 ya mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Nah, mudah-mudahan Bu Anita lebih banyak lagi melakukan aksi nyata sesuai dengan pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Nah, kemudian ya masih terkait dengan modul titik 1 yang mana Bu Anita sudah mencapai berbagai banyak hal dan sudah menerapkan berbagai banyak hal di kelasnya. Itu bagaimana dengan dukungan ekosistem sekolah ini terhadap capaian yang Ibu Anita lakukan tadi? Kalau di segi dukungan, semuanya mendukung. Semuanya mendukung, baik itu teman sejawat, baik itu teman sejawat. Bu Anita disebut sebagai kepala sekolah ya, pimpinannya. Semuanya sangat mendukung, sangat memberikan waktu, sangat memberikan uang gerak gitu Bu. Karena di sini saya tidak pegang kelas, karena saya di sini tidak pegang kelas, jadi saya diberi uang gerak untuk mempraktekkan pembelajaran ilmu yang saya dapatkan ini di kelas manapun dulu itu bersedia. Berarti ada saya dibebaskan, dibebaskan ya. Bisa berbagi. Saya berbagi. Contohnya di aksi nyata 1 saya itu praktek di kelas 6, kemudian di aksi nyata 2 kemarin saya praktek di kelas 4 ini. Jadi itu semuanya diberi uang gerak, diberi waktu oleh guru kelas. Jadi semua sangat mendukung. Begitu juga dengan tidak hanya dari pihak sekolah, kebetulan di sekolah ini Bu, komitenya juga sangat mendukung, apalagi ketua. Masyarakat dan komite juga mendukung. Iya, terutama ketua komite. Ketua komite di sini sangat-sangat perhatian, sangat-sangat memberikan perhatian 100% kepada sekolah ini. Contohnya, kita sekarang mau dapat rehab Ibu, ini dari komite yang melobi ini Bu, rehab dari dana aspirasi anggota dewan. Dana pokir. Dana pokir. Ini komite karena saya baru ya Bu, tidak ada link kita ke anggota dewan itu belum ada gitu Bu. Jadi semuanya itu ketua komite yang mengusahakan. Ada kami dapat bantuan rehab dua lokal. Kemudian ada kami bantuan dapat juga bantuan seragam sekolah dari dana pokir yang sama itu. Seragam sekolah juga? Iya, ada seragam sekolah, kita ajukan jumlah murid, kita ukurannya, ini sedang proses nih Bu, proses. Jadi ukurannya sudah dikirim kemarin, jadi ini tinggal menunggu seragamnya datang gitu Bu. Alhamdulillah. Ekosistem sekolahnya sangat mendukung sekali. Komitenya itu sangat aktif gitu. Komitenya itu sangat aktif. Kebetulan orangnya dekat ini, rumahnya juga dekat, jadi komite ini juga memantau dan melihat ke sekolah. Nanti sebenarnya komite ini Bu, begitu besar perhatiannya. Contohnya Bu,
Nah, misalnya kalau dari segi bantuan tadi udah, nah dari segi disiplinan kami juga diperhatikan oleh komite. Dia juga memantau. Misalnya ada guru yang keluar masuk gitu, dia sampaikan kepada saya gitu. Bagaimana itu guru yang itu keluar masuk aja dalam itu, jadi kita berikan teguran gitu. Karena saya di sini baru setahun jadi kepala sekolah Bu, jadi rasanya memberikan orang, sementara guru-guru itu lebih senior, umurnya lebih senior, dia juga lebih senior, jadi diberi cara menegurnya itu diberi dengan cara halus gitu Bu. Ada saya kirim surat gitu, kalau tidak bisa tetap langsung saya kirimkan surat gitu. Terus saya ini melenceng dia curhat. Tapi kalau saya dengar memang ekosistem sekolahnya sangat mendukung sekali dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan gitu buat mereka. Diberikan secara tidak langsung, karena kalau bertatap langsung itu kadang kita kehilangan kata-kata menyampaikannya itu, jadi nggak enak hati gitu. Jadi karena tidak bisa, kita kirimkan surat gitu, surat peringatan atau surat apalah namanya, surat cinta istilahnya gitu Bu. Kalau di sini surat cinta, siapa sih yang dapat surat cinta, semua guru diberikan supaya dia tidak merasa risih gitu, hanya saya saja yang dapat gitu. Tapi kata-kata atau kalimat di bawah di dalamnya itu tuh berbeda-beda. Kita puji dulu guru itu, baru kita di bawahnya nanti kita sebutkan apa itu kekurangannya, apa yang akan kita sampaikan, perbaikannya bagaimana, gitu caranya Bu. Ya baik, ternyata memang di sini di SDN 16 Bima Kota Timur ini memang ekosistem sekolahnya sangat mendukung sekali ya Bu Anita untuk capaian-capaian perubahan-perubahan yang memang Bu Anita lakukan di sekolah ini. Baik Bu Anita, mudah-mudahan memang seperti itulah hendaknya Bu Anita. Ya, ketika kita melakukan sebuah perubahan di sekolah, memang kita butuh kolaborasi, dukungan dari siapapun, kerjasama. Ternyata di sini rekan sejawatnya, masyarakat, bahkan komite mendukung terus 100% ada perubahan-perubahan yang Bu Anita lakukan di sekolah ini. Baik Bu Anita, memang itulah yang diharapkan sebenarnya ketika kita melakukan perubahan, apalagi kita sebagai pemimpin di sekolah ini ya, itu sangat butuh dukungan seperti itu. Nah baik Bu Anita, ini kita lanjut terkait dengan hasil lokakarya orientasi. Nah dulu kan Bu Anita sudah mengikutinya lokanal atau lokakarya orientasi. Nah itu di sana kita sudah bahas banyak hal, termasuk kompetensi guru penggerak, kekhawatiran Bu Anita sebelum mengikuti program ini, harapan-harapannya juga. Kemudian waktu itu juga mengundang rekan sejawat Bu Anita kemudian juga menyampaikan kekhawatirannya, harapan-harapannya waktu itu. Nah kita kembali lagi, flashback lagi kepada kekhawatiran tersebut. Dulu Bu Anita kan menuliskan banyak kekhawatiran sekali yang khawatir akan tugasnya tidak siap, dulu kan khawatir nanti mengganggu tupoksi pokoknya di sini. Nah mengenai kekhawatiran yang Ibu Anita temukan di lokal dulu itu apakah terjadi ketika Bu menjalani program ini atau tidak terjadi Bu Anita? Sebenarnya Bu, kekhawatiran yang saya tuliskan waktu itu tidak terjadi ya Bu. Tidak terjadi. Karena dulu saya tuh khawatir atau cemas kalau tidak bisa membagi waktu, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi alhamdulillah semuanya bisa diansur gitu, bisa diansur. Sebenarnya ada satu kata-kata dari Bapak Instruktur kemarin itu sangat mendalam bagi saya. Itu kalau kita sangat ingat, kalau kita jadi guru penggerak ini, yaitu guru yang bisa mengerjakan tugas di waktu yang sempit, bukan waktu yang lapang. Kalau semua orang, kalau di waktu yang lapang semua orang bisa. Jadi jangan kita menonjolkan diri kita bahwa kita akan melaksanakan tugas, diberikan ruang waktu yang luas supaya kita bisa mengerjakan dengan leluasa. Jangan berpikir seperti itu, tapi bisa hendaknya kita di sela-sela waktu kita yang sempit, di sela-sela tugas kita yang padat, baik itu tugas dari sebagai kepala sekolah, baik itu tugas sebagai guru penggerak, itu kita bisa hendaknya membagi waktu gitu. Jadi alhamdulillah selama ini tugas saya bisa selesaikan secara tepat waktu, tidak ada yang lewat dari budgetnya, sudah selesai tepat waktu karena memang fokus saya sekarang ini
bisa ada juga namanya PMM Bu, juga harus dikerjakan di sebagai kepala sekolah. Kita juga menilai guru dalam hasil observasi. Sebenarnya banyak Bu, AKAS juga saya yang menghandle, AKAS sekolah saya yang menghandle. Jadi semuanya alhamdulillah kekhawatiran itu tidak ada terlaksana. Cuman yang tidak dikhawatirkan yang terlaksana Bu. Contohnya apa? Contohnya dulu saya tidak khawatir mengenai waktu Zoom kita tidak karena di rumah sinyalnya bagus ya Bu, dekat dengan web. Jadi kemarin pas Zoom call ya Bu, call yang dengan pasir, lampunya mati, kemudian petir, sinyalnya hilang, dicari sinyal ke teras hari hujan, itu rasanya gimana itu Bu? Itu tidak ada yang saya khawatirkan dulu, karena saya yakin itu sinyalnya karena sinyal bagus ya Bu. Kondisi alam itu Bu yang tidak mengizinkan kadang-kadang di luar prediksi itu di luar prediksi. Jadi waktu itu saya tidak bisa menyelesaikan ruko sampai selesai. Akhirnya karena takut itu petirnya kuat, jadi dimatikan laptopnya, dimatikan HP-nya itu. Sebenarnya itu bukan saya khawatirkan, tapi terjadi itu di luar prediksi prediksi Bu Anita ya. Jadi kekhawatiran Bu Anita yang dulu Bu Anita ajukan waktu dulu kekerian ternyata tidak terjadi, malahan ini yang tidak dikhawatirkan malah terjadi. Nah, yang tidak dikhawatirkan ini terjadi itu memang di luar kendali Bu Anita, faktor alam. Dan memang kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau soal alam ya Bu Anita ya. Tapi kan kalau ada konfirmasi dulu dengan fasil, dengan TP kan itu tidak masalah bagi kami Bu Anita. Ya, karena memang dikasih tahu terlebih dahulu gitu Bu Anita. Nah, mengenai harapan tadi kan mengenai kekhawatiran. Sekarang harapan, dulu kan Bu Anita juga mengajukan harapan-harapan ketika menjalani program ini. Itu harapan-harapan yang Ibu Anita ajukan dulu apakah sudah terwujud begitu Bu Anita? Ada sebagian yang sudah terwujud Bu, ada yang belum. Contoh sebagiannya itu harapan saya dulu bisa membagi waktu dengan baik. Alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah. Tapi itu kedepannya mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi. Kemudian harapannya bisa berbagi ilmu atau praktik lain dengan ilmu yang saya dapatkan ini di lingkungan sekolah ini, itu belum terlaksana. Artinya sekarang saya masih sibuk ini jadi belum bisa berbagi ini. Nantinya rencananya Bu, di sekolah ini karena belum terbentuk Kombel, jadi rencana kita akan bentuk Kombel di BMM ya Bu. Jadi itu rencana di sana nanti kita berbagi ilmu atau berbagi praktik baik ini dengan sejawat di sekolah ini. Jadi di sini kan ada dua, jadinya kita guru penggerak, nanti kita saling berbagi gitu. Berarti di sekolah ini juga ada satu guru penggerak gitu bersama. Memang harus kolaborasi nanti. Kolaborasi saling kita berbagi. Itu rencana ke depan. Harapan. Nah, memang harapan-harapan Bu Anita sudah ada yang terwujud dan ada harapan baru lagi. Berarti harapan baru Bu Anita adalah untuk membentuk Kombel tadi membentuk Kombel atau komunitas belajar di sekolah dan saling berbagi ilmu dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, mudah-mudahan harapan-harapan baru Bu Anita ini juga terwujud hendaknya. Nah, mengenai Kombel Bu Anita, Kombel itu apakah ada Kombel tadi kan Bu Anita mau membentuk di sekolah. Kalau di kecamatan itu ada nggak Kombel gitu Bu Anita? Di sekolah di kecamatan ini Bu, Kombel itu baru terbentuk kalau tidak salah hanya SD 13 itu Bu, sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak, jadi ada beberapa sekolah yang bergabung di sana. Bergabung ke Kombel itu dia sudah bisa mengeluarkan sertifikat gitu. Tapi kebetulan sekolah kami belum ada rencana mau ikut, tapi kendala cuaca tadi Bu, jadi tidak bisa. Jadi rencananya di sekolah ini karena kita udah 2 orang nanti guru penggerak, jadi guru teman-teman guru lain juga sudah banyak yang dapatkan sertifikat senyata di PMN. Jadi kita rasanya insya Allah bisa kita buat Kombel di sekolah kita ini. Nanti kalau ada yang mau bergabung juga silahkan, tapi kalau seandainya tidak ada, sudah ada, kita saja Bu, SD 16 ini. Iya, diliput internal dulu ya. Nah, kalau untuk kegiatan KKG atau MKKS kan Bu Anita juga bisa berbagi di sana gitu. Nah, itu apakah sudah terlaksana begitu? Kebetulan kalau MKKS Bu tidak ada kita membahas ini ya Bu. Kalau MKKS itu mungkin hanya membahas tentang
apa itu kesepakatan gitu Yang kan. sudah diprogramkan. Ya sudah diprogramkan aja. Tapi kalau di KKG Bu, di KKG kebetulan pas menjadi koordinator juga di KKG dan saya kebetulan koordinator kelas 5. Jadi di sana juga ada kebetulan guru penggerak juga ada di sana, tapi kalau dari saya belum ada dibagikan ilmunya gitu. Belum ada berbagi ilmu. Cuman belum ada guru penggerak di KKG kelas 5 itu yang sudah lolos guru penggerak angkatan 8 kalau nggak salah. Jadi dia itu sudah ada yang berbagi gitu. Di kelas 4 juga ada, di kelas 5 juga ada. Jadi dia yang berbagi dulu. Jadi kita ini masih sibuk gitu. Kadang sekarang ini ada nih PKG kelas 5 tidak bisa hadir kan. Kebetulan depet ya. Tapi Bu Anita mau ke depannya mau berbagi juga ya. Itu harapan ke depannya ya Bu Anita. Kita mudah-mudahan bisa berbagi. Jadi memang kita sebagai guru penggerak ini ya Bu Anita memiliki peran ya, berbagi atau mengembangkan orang lain. Nah, itulah saatnya kita mengembangkan orang lain melalui komunitas-komunitas yang ada di sekolah, kemudian komunitas yang ada di kecamatan. Nah, disitulah wadah bagi kita untuk saling berbagi. Tapi Bu, kalau masalah berbagi, kalau di komunitas sekolah ada, kita berbagi. Contohnya bukan hanya ini aja, tapi contohnya seperti PMM itu banyak yang belum paham. Pengisian PMM dulu kinerja ya Bu, itu bisa udah berbagi ilmu. Tapi terkait dengan ilmu yang didapat di guru penggerak ini belum Bu. Kedepannya Bu Anita kan bisa berbagi. Insyaallah. Itu harapan kedepannya ya Bu Anita ya. Nah, itu mengenai kekhawatiran, kemudian harapan yang sudah terwujud dan harapan yang mau Bu Anita wujudkan ke depannya. Nah, mengenai harapan-harapan yang Bu Anita mau wujudkan ke depannya itu menurut pandangan Bu Anita, adakah dukungan yang Bu Anita dapatkan? Ada. Dari siapa? Dukungan itu yang terutama dari teman sejawat dulu. Seperti tadi harapannya ingin bentuk pembelajar ya. Insyaallah kedepannya kita akan bentuk pembelajar untuk berbagi ilmu tentang hasil kita di guru penggerak ini. Semuanya itu sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu, kalau di S19 ini insyaallah semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Ya. Termasuk guru, apalagi komite, apalagi orang tua. Sedangkan jangankan kalau orang tua, pokoknya semuanya mendukung, apalagi itu yang bersifat baik. Kita adakan pertemuan orang tua biasanya sekali setahun atau satu kali semester. Semua orang tua itu mendukung Bu, apalagi yang berhubungan dengan hal yang baik itu mendukung. Jangan kan itu guru saja orang tua ikut di sini. Berarti orang tua juga ikut guru. Iya. Ada saya dokumentasikan itu orang tua juga ikut guru. Minggu Sabtu kemarin awal sekolah setelah hari raya kita guru, jadi diikuti juga oleh orang tua. Karena kebetulan orang tua banyak di sini yang duduk menunggu anaknya, karena anaknya itu ada yang kelas 1 belum bisa ditinggal, ada anaknya yang kelas 2 masih ada yang bisa ditinggal, jadi dia membantu ikut serta. Itu kita membuat kita jadi senang juga karena kita dapatkan dukungan, baik itu dari membersihkan lingkungan, kita juga dapatkan dukungan, apalagi dari segi ini dari hal-hal yang sifatnya membangun untuk anak-anaknya nanti. Berarti memang kalau untuk dukungan sebagai kepala sekolah Bu Anita memang tidak mengalami banyak kendala ya Bu Anita, karena memang dukungan itu sudah banyak Ibu Anita dapatkan ya. Ya kebetulan ya Bu, saya di sini kan sudah lama. Jadi yang baru jadi kepala sekolah ini kan baru setahun, dan yang sebelumnya juga belum di sini. Jadi orang tua itu kita sudah kenal. Umumnya kebetulan saya juga tinggal di sini. Jadi orang tua murid di sini kita sudah kenal, bagaimana wataknya kita sudah tahu, bagaimana pokoknya kita tuh sudah dekat gitu. Jadi kita tuh karena satu kampung juga, jadi kita sudah ada kedekatan, kenyamanan sudah dirasakan di sekolah ini ternyata ya. Nah, baik Bu Anita, tadi mengenai tindak lanjut dari hasil karya 0, kemudian kita lanjutkan mengenai mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu Anita pelajari ya, itu tentang modul 1.1. Nah, yang mana Bu Anita kan sudah mempelajarinya tentang bagaimana
sebaiknya bersikap kepada murid, kemudian bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid, lalu pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan alam dan zaman, kemudian kita tentang budi pekerti juga, bahkan disebutkan bahwa kita sebagai guru ini menghamba kepada murid, begitu ya Bu Anita, murid dengan segalanya, gitu kan Bu Anita. Nah, terkait apapun yang sudah Bu Anita pelajari mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara ini, itu perubahan apa? Perubahan apa yang sudah Ibu Anita lakukan di kelas terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Mungkin saja itu dari segi pembelajarannya, mungkin saja dari segi budi pekerti, atau program-program yang lain itu dalam bentuk apa? Contohnya itu, nyatanya itu Bu Anita. Nyatanya Bu, sebenarnya sebenarnya sudah banyak Bu, sebenarnya ini kita hanya menebalkan lagi Bu, sebenarnya itu sebagian sudah ada kita. Berarti lakukan. sebelum membelinya Bu Anita sudah melakukannya ya. Sebenarnya sudah dilakukan, cuma sekarang kita memfokuskan atau mempertebal gitu. Contohnya mempertebal yang sudah ada. Contohnya Ibu memudayakan 5S, salam, sopan, santun, sapa, senyum, kebiasaan itu juga sudah. Kemudian sebelum masuk kelas, sebelum mulai belajar kita sudah melaksanakan juga untuk minta anak kita mengaji atau membaca hafalan. Kita sudah laksanakan juga itu perubahannya. Kemudian kita adakan ice breaking. Ice breaking juga sebenarnya dulu kita tidak kenal namanya ice breaking ini Bu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dikenalkan banyak macamnya gerakan ice breaking itu, kita bisa tiru dengan yang ada juga sudah kita laksanakan di kelas. Jadi itu juga bisa membangkitkan semangat anak, motivasi anak yang misalnya awalnya loyo, tidak konsentrasi, kita ada ice breaking, jadi kembali semangat, kembali konsentrasinya, kembali konsentrasi pulih, itu sudah laksanakan. Jadi semuanya itu dalam kelas itu kita utamakan anak itu aktif supaya anak itu tidak ngantuk, supaya konsentrasinya itu. Kalau anak yang bekerja, kalau anak yang aktif itu juga akan cepat melekat di kepalanya Bu. Jadi ilmu yang kita berikan itu, kalau dia melakukan sendiri, dia juga akan lama ingatnya daripada kita menyampaikan. Termasuk juga dengan ceramah, dengan ceramah. Jadi dia melakukan sendiri, dia praktek sendiri, dia terjun langsung ke lapangan sendiri, itu sangat bisa dia mengingatnya lebih lama gitu, karena dia itu melakukan, jadi tidak hanya mendengar gitu. Sama ini kan kita mengajar hanya mendengar ceramah, beri tugas, cepat hilang, dinilai supaya KKM cepat tercapai. Kita hanya itu bisa dipaksakan, bisa dipaksakan. Jadi sekarang kita usahakan lagi supaya anak itu yang menciptakan pengalaman belajarnya sendiri. Nah, mengenai perubahan-perubahan yang sudah Ibu Anita ceritakan tadi kepada anak didiknya ya, itu apa yang mendorong Bu Anita melakukan perubahan-perubahan tersebut? Apakah dari diri atau dari luar? Itu apa yang mendorong Bu Anita melakukan semua itu Bu Anita? Yang pertama dulu dari diri ya Bu, dari dalam diri, ingin merubah apa yang ada sekarang ini, kita ingin lebih baik lebih baik lagi. Yang pertama dulu kita mulai dari dalam diri kita dulu, kita ciptakan disiplinan diri kita, kemudian kita keluarkan, kita ajarkan ke anak, kita keluarkan ke guru lain. Jadi semuanya itu niatnya itu dari dalam diri dulu, karena sesuatu yang kita lakukan itu tergantung niat ya, betul. Tergantung niat itu yang kita bangun dulu di dalam diri kita. Nanti kita akan, setelah kita sampaikan niat kita sudah kita kerjakan, insya Allah kita mendapatkan dukungan. Dukungan di semua pihak, itu pihak sekolah, dengan sejawat, pokoknya semuanya bisa mendukung kalau kita mulai dulu dari niat diri kita tadi. Kalau niat kita baik, semuanya pasti akan menerima ya Bu. Tapi kalau niatnya kalau tidak baik, tentu ya banyak yang tidak banyak kita baik dan tulus dulu gitu. Niat kita tuh baik dan tulus ingin mengembangkan dan memajukan sekolah ini. Baik Bu Anita, itu kan dari diri Bu Anita sendiri. Nah, kalau dari luar itu ada nggak yang mendorong Bu Anita melakukan perubahan-perubahan mungkin dari rekan atau dari warga masyarakat? Itu apa yang mendorong Bu Anita melakukan perubahan-perubahan tersebut? Sebenarnya Bu, kalau kita sudah mulai dari diri, di luar itu otomatis akan datang juga dengan sendiri. Sebenarnya kita sudah ada niat ingin melakukan perubahan, orang tuh semuanya mendukung, mendukung semuanya, baik itu sejawat, baik itu komite seperti yang tadi saya jelaskan tadi, semuanya mendukung. Karena itu demi kebaikan sekolah kita. Contohnya saja Bu, di sekolah ini
kan kita masuk ke halamannya di gersang luas, jadi terkesan gersang gitu karena pohonnya sedikit, jadi saya berusaha untuk menanam pohon ini. Pohon-pohon yang ada yang sudah mati ini kita rawat supaya tidak supaya bukan mati, hampir mati ya. Hampir mati. Kita bersihkan, kita pupuk supaya itu kan ingin berubah lingkungan kita supaya bersih, supaya rindang. Jadi karena kalau kita luas ini terkesan gersang kalau pohonnya itu sedikit. Jadi semuanya itu mendukung semuanya. Tapi dimulai dulu dari dalam kita. Setuju sekali Mbak Nita. Jadi memang ketika kita melakukan perubahan memang datangnya itu dari internal ya. Kita memang mulai dari diri sendiri dulu dengan niat yang tulus dan niat yang ikhlas, maka apapun yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas akan membawa perubahan yang baik kepada sekolah yang Mbak Nita pimpin ini. Nah, tadi Mbak Nita sudah menceritakan tentang perubahan-perubahan, banyak sekali perubahan yang sudah Mbak Nita lakukan di sekolah ini. Itu mengenai anak didik ya Mbak Nita, itu bagaimana respon mereka? Mungkin saja mereka dulunya Mbak Nita tidak memperlakukan mereka seperti sekarang ini, itu bagaimana ada perubahan ya yang mereka rasakan? Itu responnya bagaimana Mbak Nita? Responnya baik kok. Responnya baik, banyak perubahan yang dilakukan itu responnya baik. Seperti yang dari wawancara kemarin aksi nyata satu. Anak itu bukan didiktekan bicara seperti itu, tapi anak itu memang dari tulus di dalam dirinya. Setelah saya mengharuskan hasil nyata perubahan dalam pembelajaran itu, anak-anak itu semuanya merespon positif, baik. Responnya positif, baik. Semuanya sangat mendukung, semuanya sangat happy, sangat itu belajar yang sudah berubah gitu. Saya pakai tayangan teknologi, anak itu menarik baginya karena sama dulu hanya melihat buku gitu, mengerjakan tugas di buku hanya itu. Jadi sekarang karena berubah itu anak itu responnya positif, sangat semangat, motivasi ya. Nah, ternyata respon pendidiknya juga positif, mereka sejauh juga mendukung, masyarakat juga mendukung. Nah, kemudian hal-hal tersebut merupakan yang sudah Ibu Anita lakukan perubahan-perubahannya. Kemudian kedepannya lagi Ibu Anita, kedepannya Ibu Anita ingin melakukan perubahan seperti apa lagi Ibu Anita kedepannya? Yang pertama dulu Bu, saya ingin meningkatkan yang ada ini dulu Bu, meningkatkan yang ada supaya ini tidak hilang atau tidak luntur gitu. Meningkatkan yang ada ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya juga akan melakukan perubahan yang lebih dari ini. Contohnya dari segi pembelajaran tadi, saya juga akan mengajak guru-guru lain di kelas lain supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Gurunya sifatnya menuntun, anak-anak ini bisa menciptakan pengalaman belajarnya sendiri. Saya juga akan ingin seperti itu, tidak hanya ini hanya sekedar praktek, karena saya sekolah ya Bu, jadi ini tidak hanya sekedar praktek. Saya hendaknya guru-guru di kelas 1 sampai kelas 6 semuanya masuk program studi. Saya ingin hendaknya pembelajaran di kelasnya masing-masing itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya ingin itu, jadi saya nanti akan berbagi praktek baik ini supaya kedepannya berubah cara guru itu mengajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu Anita harapkan ini terlaksana begitu ya Mbak Anita, tercapai dan semua guru di sini baik guru kelas maupun guru mapel itu melaksanakan suatu perubahan juga ya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, kemudian mengenai aksi nyata atau perubahan yang sudah Ibu Anita lakukan kepada peserta didik di kelas ya, apakah sudah Ibu Anita tuangkan dalam jurnal refleksi mingguannya gitu? Sudah, semuanya sudah. Hasil nyata yang sudah dilaksanakan itu sudah dituangkan dalam jurnal refleksi, sudah disimpan dalam portofolio digital di Google Site. Nah, di LMS ya mengenai jurnal refleksi mingguan itu ada berapa model yang ditawarkan kepada CPP. Nah, itu tidak salah ada 12 model ya Ibu Anita. Nah, Ibu Anita tuh pilih model yang mana itu Ibu Anita? Model yang 4P ya. 4F gitu. 4F ya. Ada teks, ada feeling, ada feature gitu belakangnya. Berarti model yang Bu Anita pilih adalah 4F ya. 4F peristiwa, ada perasaannya bagaimana, kemudian pembelajarannya apa dan penerapannya. Berarti memang
Berarti kalau sampai sekarang sudah ada dua ya, Dua. Ya, dua. Ya. Dua jurnal Dwi Mingguan yang sudah Ibu Anita unggah di LMS. Sudah. Nah, baik Bu Anita, memang untuk tugas-tugas TGP yang ada di LMS itu diharapkan hendaknya tepat waktu yang kami selalu mengingatkan kepada TGP baik dari fasilitator maupun manajer praktik supaya nanti tugas-tugas tersebut bisa berjalan dan tidak mepet-mepet waktu gitu Bu Anita. Nah, kemudian mengenai pembuatan kerangka portofolio Bu Anita. Nah, yang mana portofolio ini kan sangat diperlukan yang sebagai media penyimpanan dokumen. Kemudian nanti kan ketika Bu Anita sudah menyelesaikan program ini, Bu Anita bisa lihat kembali tugas-tugas mulai dari modul 1 sampai modul 3 nantinya. Nah, mengenai portofolio ini itu media atau platform apa yang Bu Anita gunakan dalam pembuatan portofolio? Google Site. Google Site. Berarti Bu Anita sudah menggunakan platform dengan aplikasi Google Site. Dalamnya itu saya sudah menyimpan bukan hanya Asinata ya Bu, semuanya ada mulai dari diri. Saya buat subnya itu Bu, contohnya modul 1.1. Saya buat subnya ke bawah Asinata, jurnal Dwi Mingguan, kemudian dengan versi kontekstual saya simpan di dalamnya. Berarti memang sudah tersusun rapi dalamnya Bu Anita ya. Di bagian depan tuh hendaknya ada profil, ada foto Bu Anita juga hendaknya. Nanti sudah ya Bu Anita. Nah, kemudian ada halaman, ada sub halamannya juga. Nah, kemudian memang untuk tugas-tugas yang Bu Anita buat di LMS tuh memang dimasukkan ke portofolio digitalnya buat semuanya ya, baik itu mulai dari diri, inspirasi konsepnya, kemudian demonstrasi kontekstualnya sampai aksi nyata itu memang mesti disematkan linknya. Boleh berupa PDF, berupa link YouTube, boleh berupa video segala macam boleh. Itu pakai semat-sematkan link di Google Site-nya. Nah, apa tujuannya Bu Anita? Ini tujuannya adalah ketika Bu Anita butuh akan sesuatu yang Bu Anita lihat di sana, Bu Anita bisa akses secara mudah melalui Google tersebut. Nah, jika sudah tersusun rapi, Bu Anita mudah melihatnya. Contoh, misalnya Bu Anita sudah menambahkan program ini, Bu Anita melihat aksi nyata kembali itu bisa Bu Anita lihat kembali. Nah, untuk itu satu lagi mengenai modul Bu Anita. Modul atau bahan-bahan penunjang untuk CGP ini itu sebaiknya juga Bu Anita sematkan, simpan di portofolionya misalnya. Modul 1.1 ada modulnya, materinya, baik itu berupa PDF-nya atau berupa PPT. Ya, terkadang kan instruktur memberikan semacam PPT yang media tayangnya itu. Nah, itu supaya tidak hilang dan bisa nanti kan PPT dari ini tuh kan bisa buat tersebarkan juga ke rekan sejawatnya. Nah, jadi buat tersimpan di portofolionya. Jadi ketika Bu Anita butuh mau menyebarkan ke rekan sejawat yang di sekolah ini, berarti tinggal buka ini itu Bu Anita. Nah, itu kemudahan yang ketika Bu Anita membuat portofolio dengan tugas saya. Ini menyimpan tugas saja Bu. Jangan hanya tugas Bu Iya, Anita. karena itu masukkan juga ya Bu. Terima kasih ya. Contohnya materi belum disimpan di dalam materi modul. Berikan halaman materi. Ya, betul. Jadi semuanya nanti akan saya tambahkan ya Bu. Di sana baru 4 poin yang saya simpan. Ada dengan mingguan, demonstrasi tekstual, aksi nyata, kemudian satu lagi pokoknya yang 4 nanti saya tambahkan lagi Bu. Kemudian foto-foto juga bisa Bu Anita. Foto itu juga ya. Foto-foto Bu Anita melakukan perubahan di sekolah ini tuh sangat diperlukan sekali Bu Anita. Nah, ketika Bu Anita mengajak murid untuk IMAS tadi, kemudian tahfiz tadi kan boleh. Bu Anita buatkan halaman baru lagi dengan foto. Foto. Kemudian Bu Anita simpan di drive, nanti pindahkan semuanya foto tersebut ke Google Site. Nah, jadi ketika Bu Anita ingin lihat-lihat kegiatan Bu Anita selama CGP itu tinggal buka di Google Site gitu Bu Anita. Jadi tidak hanya tugas-tugas saja Bu Anita. Karena kalau di LMS nanti LMS ini bisa hilang. Bisa. Jadi kalau LMS-nya hilang terus gimana Bu?
Jadi memang semuanya Bu Anita boleh menyematkan di portofolio digital. Jadi memang ketika Bu Anita mengikuti program ini, semua bentuk kegiatan yang Ibu Anita lakukan, baik itu tugas, perubahan-perubahan yang ada di sekolah, foto-foto, berbagi dengan referensi Jawa, kemudian modul-modul, kemudian ada bahan tayang dari instruktur, itu semuanya bisa Bu Anita sematkan di portofolio digital. Pasti ya Bu, nanti ditambahkan. Ya, nanti ditambahkan supaya nanti tidak hilang apapun kegiatan karena itu sangat membantu. Iya, sangat membantu sekali. Karena elektronik sendiri hilang nanti. Iya, hilang. Jadi kalau hilang kan bisa diakses lagi. Saya sudah menyelesaikannya. Nah, berarti kalau untuk pembuatan portofolio ya, apakah ada kendala begitu Bu Anita dalam pengerjaannya atau tidak? Tidak. Jadi aman ya Bu Anita ya. Cuman kalau dari link Google Drive bisa diupload itu Bu. Bisa. Berarti karena selama ini yang saya upload itu di website itu di portofolio itu hanya link dari YouTube gitu. Bisa Bu Anita. Jadi Bu Anita bisa pergi ke sematkan link. Sematkan link. Iya. Atau boleh juga dari drive-nya langsung juga boleh. Jadi di Google itu kan mau ambil dari mana? Kita kan apakah dari link YouTube, dari drive, dari file yang ada di komputer Bu Anita itu juga bisa dimasukkan semuanya ke website Bu Anita. Bisa ya. Bisa. Karena selama ini yang saya upload itu, yang saya sematkan itu hanya link YouTube. Gitu. Tidak hanya link YouTube sebenarnya, semuanya bisa. Bisa ya. Berarti Word juga bisa. Bisa ya. Kan dari perangkat komputer Bu Anita berarti. Iya. Bisa di sana. Atau ke drive semuanya juga bisa. Ya misalnya kalau yang mulai diri itu banyak di Word saya buat. Jadi nggak ada saya sematkan di situ. Nggak ada saya masukkan. Atau kalau Bu Anita lagu yang di Word, nanti di Word itu pindahkan ke drive. Ya. Di PDF kan dulu ya. Di PDF kan juga boleh. Nanti dari drive langsung masuk ke Google saya juga bisa. Iya. Karena dia kalau bisa ini kan butuh online gitu sifatnya Bu Anita ya. Kalau disimpan di Word di komputer aja itu tidak online ya. Jadi kita simpan ke drive. Iya, bisa. Kalau untuk drive itu kan bisa dibuka kapan saja Bu Anita. Kalau di file Word itu Bu Anita buka laptop dulu. Iya. Nah, jadi sebaiknya tugas-tugas itu memang disimpannya di drive. Kalau disimpan di drive itu di HP bisa dibuka, di tablet bisa dibuka, di laptop bisa dibuka. Jadi jadinya kapan saja dan di mana saja asalkan ada linknya, ada internetnya, maka bisa dibuka. Itulah keuntungan menyimpan di Google Drive. Nah, kemudian untuk akun belajar yang sebaiknya digunakan Bu Anita ya, karena akun belajar itu pemerintah sudah menyediakan banyak ruang yang cukup besar ya dibandingkan dengan akun pribadi. Kalau pribadi kan hanya 15 GB, sedangkan akun belajar itu 100 GB. Di drive. Ya. Lebih banyak ruang penyimpanan. Ini mengenai akun ini Bu, sebenarnya akun ini saya juga sedikit curhat ya Bu. Masalah akun ini ternyata juga pengaruh. Contohnya di Canva Bu. Canva saya sering pakai Canva untuk membuat tugas. Jadi akun yang saya pakai itu akun pribadi. Jadi akun pribadi itu setiap bayar dulu dia minta Canva Pro gitu. Saya mau bayar, saya mau cuman proses bayar itu pakai kartu kredit banyak gitu. Jadi sulit ternyata setelah ditanyakan kepada rekan sesama itu sama CDP, dia bilang pakai akun belajar ID, jadi semuanya bisa dijalankan. Karena Canva itu kan ditautkan dengan akun belajar ID. Kalau untuk guru namanya Canva for Education, atau Canva untuk pendidikan. Nah, karena yang kalau Canva dengan menggunakan akun belajar, itu ketika kita mengunduh atau menggunakan template-template yang ada di Canva itu gratis. Ya. Tapi kalau dengan menggunakan akun pribadi, nah kita minta dibayar. Akun pro. Padahal kita sudah memilih yang tidak pro-nya, tapi pas kita unduh dia ada satu elemen yang pakai pro katanya gitu, nggak bisa diunduh. Jadi yang pakai tanda air ada tulisan Canva-nya itu biasanya berbayar. Itu makanya supaya aman, supaya gratis, supaya cepat, gunakanlah akun belajar. Nah, memang pemerintah sudah menyediakan akun itu untuk kemudahan kita sebagai guru. Nah,
Berarti kalau dari segi portofolio aman ya Bu, kita tidak ada kendala. Cuma ditambahkan yang modul yang dan lengkap ya, Bu. lengkap ya Bu Nita ya, supaya nanti bisa diakses kapanpun gitu. Nah, kita lanjut ke peta posisi diri Bu Nita. Dulu di waktu loka orientasi itu juga kita sudah bahas mengenai peta posisi diri. Kemudian bagaimana kompetensi Bu Anita sebagai guru penggerak ya. Nah, di mana kompetensi guru penggerak itu kan ada 4 ya. Ada pengembangan diri dan orang lain, ada kepemimpinan pembelajaran, ada kepemimpinan manajemen sekolah, dan terakhir adalah kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, itulah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nah, mengenai kompetensi ini, itu kompetensi mana yang rasanya sudah berjalan baik yang Ibu Anita rasakan sebagai seorang CGP? Kalau yang salah satunya ya Bu, sudah bisa memimpin pembelajaran itu yang jelas, kita bisa memimpin. Berarti kompetensi kedua, kompetensi kepemimpinan dalam pembelajaran begitu ya. Kemudian saya merasa saya juga sudah bisa mulai bisa gitu, memimpin manajemen sekolah juga saya mulai bisa. Karena saya juga kepala sekolah. Jadi saya sudah mulai menerapkan itu. Kalau masalah pembimbing pelajaran kita laksanakannya di kelas, kita sudah cobakan ya Bu. Dan itu juga sebenarnya kita juga dulu sebelum konsultasi kan kita juga dulu. Jadi itu sebenarnya sudah bisa. Cuman yang baru bagi kita ini manajemen sekolah ini Bu. Jadi itu juga sedang proses, sedang proses mencari pengalaman. Karena baru setahun menjadi kepala sekolah di sekolah ini ya Bu. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan nanti. Amin Di sekolah ini. Nah, itu mengenai kompetensi yang sudah baik ya Bu Anita ya. Kemudian bagaimana dengan kompetensi yang perlu Bu Anita tingkatkan? Itu kompetensi yang mana? Yang perlu ditingkatkan ya Bu. Banyak sebenarnya. Banyak Bu Anita ya. Iya, kompetensi yang perlu ditingkatkan itu banyak. Ada 4 di antara yang 2 tadi itu, yang satu apa tadi Bu? Pengembangan diri orang lain, ada kepemimpinan pembelajaran, ada manajemen sekolah, dan terakhir pengembangan sekolah. Pengembangan orang lain ini Bu. Pengembangan orang lain ini yang perlu ditingkatkan. Kenapa perlu ditingkatkan? Iya, contohnya nih Bu, seperti tadi yang telah saya bilang tadi, kalau masalah pembelajaran di kelas ini hendaknya nanti anak guru-guru di sekolah ini hendaknya menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, belajar yang diberikan pada murid. Itu juga perlu saya kembangkan. Kemudian saya ingin guru-guru di sini juga bisa hendaknya cakap digital gitu. Saya bisa hendaknya guru di sini, karena di sini guru banyak yang senior, banyak yang sudah tua. Jadi banyak yang tidak mampu IT, dan saya juga hendaknya ingin mengembangkan supaya dia mampu juga. Sebenarnya sudah saya mulai, saya sudah mulai ada guru itu sudah saya mengenai aplikasi kampanye juga sudah saya coba berbagi Bu dengan guru ini. Cuman dalam prosesnya namanya belajar itu tidak bisa langsung instan ya. Iya benar. Perlu bertahap, perlu proses dan kesabaran juga. Ya, kesabaran itu. Karena memang kemampuan seorang itu berbeda dalam hal baru begitu ya Bu Anita. Tapi walaupun demikian, kalau kita tetap konsisten ya, semua apapun yang kita inginkan akan terwujud ya Bu Anita. Konsisten dan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah gitu ya Bu Anita ya. Nah, kemudian mengenai kompetensi tadi ada yang sudah Bu Anita yang sudah berjalan dengan baik, dan ada pula yang perlu Bu Anita tingkatkan ya, yang mana tadi Bu Anita menyimpulkan bahwa kompetensi sudah berjalan baik adalah pengembangan pembelajaran dan manajemen sekolah, dan kompetensi yang perlu Bu Anita tingkatkan adalah pengembangan orang lain ya Bu Anita ya. Nah, ketika Bu Anita sudah menjalankan kompetensi pembelajaran, manajemen sekolah, nah itu bagaimana umpan balik dari rekan sejawat Bu Anita? Memang sekolah, kalau masalah memang sekolah, rekan di sekolah mereka itu bagaimana? Tanggapan mereka itu sebenarnya sangat antusias ya, sangat antusias, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kemajuan sekolah ini Bu, semuanya mendukung.
banyak sebenarnya program-program baru yang ada di sekolah ini yang sebelumnya belum ada sewaktu saya menjadi kepala sekolah di sini. Contohnya Ibu seperti kami biasakan kegiatan setiap Sabtu ini Ibu sarapan sehat, Pak sehat lima sempurna dari bekal yang dibawa dari rumah itu semasa saya jadi kepala sekolah saja Bu. Itu hal baru. Hal baru gitu sebelumnya belum pernah. Jadi itu anak-anak disuruh membawa sarapan dari rumah dengan menu 4 sehat 5 sempurna yang disediakan oleh orang tuanya masing-masing. Nanti anak-anak itu dicatat, nanti anak-anak yang lengkap, nanti diberikan penghargaan dan piagam setelah pas anak itu menerima piagam kenaikan KLA atau menerima rapor nanti itu. Jadi program ini intinya untuk mengajak anak supaya memakan makanan yang sehat begitu Mbak Nita. Iya. Jadi setiap hari Sabtu ini selain itu kita kembali lagi ke makanan yang sehat. Karena anak-anak di sini sebenarnya hanya satu hari ini kita minta gitu dari Sabtu Senin sampai Sabtu satu hari kita minta kesediaan orang tua, kreativitas orang tua supaya bisa dia menyediakan sarapan sehat. Kalau kita perhatikan anak-anak ini kan cenderung memakan dan meminum yang tidak sehat, apalagi jajanan di sekolah ini. Jajanan yang banyak mengandung pengawet, banyak pengawet, pewarna, penyedap, dan semuanya itu tidak sehat. Itu kita minta orang tua 1 kali seminggu menyediakan sarapan sehat bersama. Kita di sekolah dulu juga gitu membawa sarapan juga dari rumah, kita sarapan bersama di sekolah ini. Itu diberikan motivasi dan reward bagi anak yang mampu lengkap semuanya, mulai ada susunya Bu, jadi lengkap semua mulai protein, mulai karbohidrat, protein, vitamin, buah, kemudian susu, yang lengkap itu diberikan reward. Sedangkan yang tidak membawa dikasih juga teguran gitu. Nah, program ini tuh bagaimana tanggapan orang tua Mbak Nita? Apakah mereka keberatan atau mendukung? Bu. Semuanya mendukung. Kadang-kadang bahkan anak-anaknya itu tidak sempat, misalnya orang tuanya itu belum sempat pas anak sini kan masuknya bel berbunyi jam 7.30. Jadi anak-anak sudah berbaris. Kalau di Sabtu seperti sekarang anak senam dulu, kemudian sarapan. Kadang orang tua itu tidak sempat dia menyediakan, dia ngantar setelah senam dia antar sarapan anaknya ke sekolah ini. Jadi sebenarnya orang tua itu sangat mendukung semuanya. Dia antar sarapan anaknya supaya anaknya itu bisa lengkap, bisa ada sarapannya. Jadi memang sudah banyak perubahan-perubahan ternyata yang Bu Anita lakukan di sekolah ini. Dan memang Bu Anita sebagai kepala sekolah banyak sekali saya dengar melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan pemikiran kajian Dewantara Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. Memang begitulah hendaknya ya kita sebagai memang itu bagusnya sebagai kepala sekolah yang mengajak tidak hanya rekan sejawat tapi orang tua juga, masyarakat juga untuk bekerjasama melakukan perubahan-perubahan walaupun itu kecil tapi berdampak besar ya Bu Anita untuk kemajuan sekolah ini dan kemajuan peserta didik juga. Karena yang besar pun mulainya dari yang kecil. Setuju Bu Anita. Mulai dari kecil dan niat tulus juga kan. Mulai dari diri juga ya. Mulai dari niat, nama amaluna biniat. Betul. Nah, baik Bu Anita, Bu Anita tadi sudah panjang lebar ya, kita sudah melakukan refleksi panjang lebar, sudah ada cerita yang panjang lebar mengenai perubahan-perubahan yang Bu Anita lakukan di sekolah, kemudian ada juga waktunya tidak terjadi, harapan-harapannya, kemudian potensi guru penggerak yang ada yang sudah baik dan ada pula yang perlu ditingkatkan tentunya kita tentang program-program juga yang ada di sekolah ini. Nah, mengenai pendampingan individu satu kita ini itu bagaimana Mbak Nita? Apakah Mbak Nita ada mendapatkan ide-ide baru setelah kita berbincang ini mungkin? Banyak Bu. Apa itu? Sebenarnya saya Ibu dampingi hari pertama ini ya Bu, hari pertama pendamping satu ini banyak sebenarnya ilmu yang saya dapatkan dari Ibu, ide-ide yang saya dapatkan dari Ibu. Contohnya tadi Ibu sudah mengarahkan saya dalam pengisian portofolio digital. Sebenarnya saya belum bagaimana itu, belum lengkap isi berarti portofolio digital saya belum lengkap, jadi itu sangat menginspirasi juga. Ibu sudah memberitahu, sudah memberikan ide saya supaya bisa melengkapi itu, karena untuk kita juga nantinya, setelah kita menyelesaikan program guru penggerak ini ada
kalau ilmu semuanya terekam di otak itu tidak ya Bu. Sebanyak itu ya bisa namanya manusia ya, ya Bu ya, mempunyai kapasitas ya terbatas gitu. Jadi itu sangat berterima kasih juga saya Bu, sudah diingatkan, sudah diberikan pencerahan mengenai produk digital tadi. Baik Bu Anita, jadi untuk ide baru gitu ya. Sekarang untuk hal yang perlu Bu Anita dapatkan ke depannya, mungkin kan untuk bulan depan kita kan mau PI 2. Ya. Nah itu apa yang Bu Anita inginkan ya dari refleksi-refleksi kita nantinya di PI 2 itu seperti apa yang Bu Anita inginkan di PI 2? Diinginkan PI 2, saya hendaknya inginnya seperti ini juga Bu. Seperti ini juga. Seperti ini juga kita sudah bisa berbincang-bincang secara santai ya Bu, tidak ada tekanan ya, tidak ada kecemasan, semuanya kita ngobrol mengalir apa adanya. Saya juga ingin seperti ini, kita relax, jadi tidak ada kita tekanan atau kecemasan. Jadi saya kalau grogi Bu, tak ada yang membicarakan, hilang semuanya Bu. Jadi ini karena kita santai, jadi semuanya bisa mengalir gitu aja. Apa yang ada di kita bisa kita ceritakan. Baik Bu Anita, terima kasih Bu Anita. Kita sudah berapa menit ya? Iya, hampir 1 jam ya Bu. Hampir 1 jam ya, tidak terasa. Kita sudah berbincang-bincang santai, sudah refleksi mengenai perjalanan Bu Anita selama 1 bulan lebih ini ketika mengikuti program Guru Penggerak ya. Mudah-mudahan Bu Anita sampai modul 3 sampai panen proyek kita berjalan dengan lancar ya. Kita satu perahu sebagaimana yang dikatakan oleh Fasil kemarin. Kita bersama masuk dan keluarnya pun nanti bersama dengan nilai yang amat baik gitu. Sampai ke tujuan ya Bu. Sampai ke tujuan kalau ibaratnya sampai ke seberang, sampai ke seberang. Jadi bersama-sama kita mulainya bersama, naiknya bersama, turunnya juga bersama begitu ya Mbak Nita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai pembelajaran daring ya Bu Anita, baik itu di LMS, kemudian ada RUPOL, elaborasi dan segala macamnya dengan Fasil, dengan Kodepopik juga itu saya ingatkan kembali ya Bu Anita ya, supaya tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan baik ya, tidak ditumpuk-tumpuk, kemudian sesuai dengan due-date-nya kapan begitu, dan semangat motif. Iya, saya berusaha Bu, soal apa tugas-tugas di itu saya kerjakan sebenarnya gitu. Saya mungkin tidak hanya mengharap centang hijau. Saya harapkan saya ingin memang dari dalam diri kita memang itu keinginan kita, itu menyusun visi kemarin gitu, itu memang itu dari dalam diri kita keinginan, bukan hanya kita meniru atau ada disesuaikan dengan kondisi sekolah kita juga. Ya kondisi lingkungan sekolah kita juga, sumber daya kita juga kita sesuaikan. Tidak hanya kita di tugas LMS itu hanya ingin hijau aja gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga seperti yang kemarin. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bu Anita, mungkin untuk pendampingan individu 1 kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Anita sudah berbagi cerita panjang lebar tadi ya, dari awal sampai akhir. Bu Anita sudah banyak melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini ternyata, dan seperti kepala sekolah juga saya dengar sudah sangat mengayomi ya rekan-rekan sejawatnya, bahkan sudah bekerja sama juga dengan warga sekolah, dengan komite, dengan orang tua murid, dan memang itulah yang diharapkan, kolaborasi ya, kolaborasi apapun yang dilakukan kalau mau berjalan lancar itu butuh kerjasama. Tidak bisa sendiri ya Bu. Nah, itu berita. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita ketemu, sampai jumpa lagi di Loka 1 nantinya tanggal 11 ya Bu Anita. Bisa sama-sama belajar luring lagi di sana, kita berbagi lagi di sana dengan CGP lainnya. Nah, untuk hari ini cukup Bu Anita. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.